Kita sebagai manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang mengikrarkan dirinya amantu billah, kita beriman kepada Allah dengan lisan kita, maka ucapan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja tanpa ada pembuktian yang Allah Subhanahu wa taala akan uji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah, mereka akan dibiarkan begitu saja? Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, sementara kami tidak uji mereka. Tidak mungkin. Kata Allah, Allah pasti akan menguji mereka. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pikir bahwasanya ketika orang sudah beriman kepada Allah, ketika orang sudah bertakwa kepada Allah, hidupnya akan nikmat-nikmat saja, hidupnya akan enak-enak saja, hidupnya akan diliputi oleh kesenangan. Tidak. Justru semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat ujian yang akan dia dapatkan. Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya ujian yang paling berat akan dialami oleh para anbiya, kemudian dialami berikutnya oleh para tabi'in, oleh para sahabat, kemudian yang lebih rendah lagi oleh para tabi'in, yang lebih rendah lagi oleh para tabi'in. Semakin tinggi level keimanan seseorang, semakin berat ujian yang dia akan dapatkan. Semakin rendah keimanan seseorang, level ujian akan semakin rendah. Maka jangan heran hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapati ada orang-orang yang tahajudnya luar biasa, tapi sering banyak masalah dalam kehidupannya. Jangan kita heran kalau kita mendapati orang yang Masya Allah rawatibnya kuat sekali, tidak pernah ditinggalkan, tapi hutangnya menumpuk di mana-mana. Jangan kita heran kalau ada orang yang puasa Senin Kemisnya giat, tidak pernah dia tinggalkan walaupun sekali, tapi rezekinya seret. Setiap hari ada yang nagih hutang. Gajian tanggal 26, tanggal 29 sudah habis. Ngutang ke sana kemari susah. Jangan heran. Karena demikianlah Allah katakan akan diuji dengan ikrar yang disampaikan oleh lisan-lisan mereka. Apakah hak dalam perkataannya ataukah dia dusta, hanya membohongi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diuji hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Allah katakan apa? Kami pasti akan menguji kalian. Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, rasa was-was, diancam mau dibunuh, diancam mau dianiaya, diteror lewat WhatsApp, diteror lewat telepon, bahkan didatangi, diketuk rumahnya. Pasti akan kita alami. Wal ju', Allah juga pasti akan menguji kita dengan kelaparan, kerongkongan tercekik, perut melilit, hutang ke sana kemari tidak dapat, beras sudah habis, ikan sudah tidak ada. Pasti akan terjadi. Wa naqsim minal amwal, dan pasti akan diuji dengan kekurangan harta. Bisnisnya macet, hutangnya makin hari makin banyak, orderannya seret, gajinya dipotong.
atau hal-hal yang lain yang menyangkut dengan ujian ekonomi. Wal anfus, dan kita juga akan diuji dengan kematian saudara kita, kematian anak kita, kematian suami kita, kematian istri kita, kematian orang-orang yang kita cintai. Pasti itu akan terjadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathamarat, dan Allah akan uji dengan kekurangan buah-buahan. Gak ada musim duren, gak ada musim rambutan, gak ada musim jengkol, paceklik 3 tahun. Allah turunkan kemarau yang panjang sehingga buah-buahan tidak tumbuh. Allah akan datangkan itu sebagai sebuah ujian. Manakala kita menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran, maka selamatlah kita. Benarlah apa yang dikatakan oleh lisan kita, tapi manakala kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka celakalah kita. Dan sebagian besar, kebanyakan di antara kita, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, seolah-olah Allah sedang memuliakan kita, kita bersyukur. Akan tetapi ketika kita ditimpa ujian, ditimpa suatu musibah, seolah-olah Allah sedang menghinakan kita, dan kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berburuk sangka kepada Allah adalah dosa besar. Ini adalah sifat orang-orang munafikun, sifat orang-orang musyrikun. Apa kata Allah? Kata Allah, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, mereka selalu berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang buruk. Hadirin sekalian, jangan sampai kita masuk terjerumus kepada sifat-sifat yang Allah sebutkan sebagai sifat orang-orang munafik. Maka dari itu kita perlu, ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu tahu ilmunya supaya kita tidak berburuk sangka, tidak jatuh kepada suudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal yang insya Allah bisa menghindarkan kita dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita ditimpa musibah. Yang pertama, jika kita ditimpa musibah, jika kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan pada diri kita, ingatlah akan dosa-dosa kita. Ingatlah akan perbuatan-perbuatan kita di masa lalu yang mungkin itu menjadi penyebab dari musibah yang kita alami. Maka oleh karena itu, kalau kita diberikan ujian oleh Allah lalu kita mengingat akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan sadar bahwasannya apa yang terjadi pada diri kita hari ini adalah akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Mungkin dulu kita caci maki orang, mungkin dulu kita makan harta haram, mungkin kita zalim dulu sama orang, mungkin kita dulu ini dan lain sebagainya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazalal bala'u illa bidzambin wa ma rafa'ahu illa bitaubatin." Tidaklah turun suatu musibah kepada diri seseorang kecuali karena dosanya, dan tidaklah diangkat suatu musibah, suatu ujian dari seorang hamba kecuali dengan bertaubat. Yang kedua, hadirin sekalian, agar kita terhindar dari berburuk sangka kepada Allah saat kita ditimpa musibah, yaitu dengan meyakini bahwasannya musibah yang kita alami merupakan bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak ingin kita berlumuran terus-menerus di dalam dosa dan kemaksiatan sehingga Allah tegur kita dengan musibah. Allah tegur kita dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Bukankah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap sakit diberi yang kita derita, setiap rasa yang tidak mengenakan yang menimpa pada kita, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka ingatlah pada saat kita ditimpa ujian, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ma yusibul mu'mina bi syaukatin fama fawqaha illa rafa'allahu biha anhu darajah wa hatta anhu khati'ah.
Kata Rasulullah SAW, tidaklah menimpa kepada seorang mukmin suatu musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat dengannya derajat dan Allah hapus dengannya kesalahan, meskipun hanya sebatas tertusuk duri, apalagi yang lebih berat daripada itu. Yang ketiga, hadirin sekalian, agar kita terhindar dari berburuk sangka kepada Allah saat kita ditimpa musibah adalah dengan kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala sabar buat kita. Pahala sabar adalah pahala yang tidak ada batasnya. Semua ibadah Allah sebutkan pahalanya, semua ibadah Allah sebutkan batasannya. Pahala salat berjamaah 27 derajat, pahala salat syuruk seperti pahala haji dan umrah, pahala membaca Al-Quran satu hurufnya dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Setiap ibadah Allah tentukan pahala dan nilainya. Satu-satunya yang Allah tidak tentukan dan Allah tidak pernah batasi pahalanya adalah pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhu bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang bighairi hisab, tidak ada batasannya, tidak ada hitungannya. Maka oleh karena itu, dengan bersabar kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar, sehingga kita tidak berburuk sangka kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Kemudian yang keempat, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak berburuk sangka ketika ujian berat menimpa kita, ketika hati kita begitu ngap, ketika tubuh kita sudah tak lagi menapak, seperti musibah ini tidak akan pernah berakhir, seperti lorong ini jauh, seperti cahaya itu tidak pernah muncul di hadapan kita. Ingatlah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan azab neraka, akan siksa neraka yang jauh lebih berat daripada apa yang kita rasakan di dunia. Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya azab teringan yang akan diterima oleh seorang manusia di neraka adalah ketika ia menginjakkan kakinya, maka yang bergolak adalah kepalanya. Ketika kaki menginjak bara apinya, maka otaklah yang mendidihnya. Maka sungguh rasa sakit, penderitaan, kegalauan, rasa gabut, kekecewaan yang tidak pernah memudar, itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan dialami oleh manusia di neraka nanti. Maka dengan mengingat itu semua, mudah-mudahan hati kita menjadi luluh, lalu kita berbaik sangka justru kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari khutbah pada kesempatan Jumat ini adalah bahwa kita semua pasti akan mengalami yang namanya ujian atas ikrar yang kita lantunkan dari lisan-lisan kita berupa ujian dari Allah. Maka jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 cara. Yang pertama adalah kita mengingat dosa-dosa kita. Yang kedua, kita mengingat bahwasannya itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar, ada dosa-dosa yang tidak dapat dihapus dengan amal saleh, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan infak kita, ada dosa-dosa yang tidak bisa dibayar dengan sujud kita, karena mungkin dosa itu berat, maka Allah turunkan ujian karena kasihan kepada kita dan itu menghapus dosa itu. Dan yang ketiga adalah
Kita yakini bahwasannya Allah ingin memberikan pahala sabar yang tidak bisa kita peroleh kecuali dengan ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Dan yang keempat, ingatlah bahwa siksa neraka jauh lebih berat daripada apa yang kita rasakan di dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.